Strategi, tips, dan trik dalam mengimplementasikan zona integritas sendiri, Pak. Bagaimana? Jangan sampai setiap tahun kita bikin program, tapi programnya tidak prioritas, artinya mengulang lagi. Jadi yang pertama itu tadi adalah komitmen pimpinan, itu sangat penting sekali bahwa kami belum menjalankan zona integritas karena kami tidak punya anggaran. Kami belum menjalankan zona integritas karena pegawai kami tidak cukup. Reformasi birokrasi itu sebenarnya bukan hal yang baru. Bahwa dasar daripada pelaksanaan reformasi birokrasi adalah akuntabilitas kinerja. Sudah zona integritas, katanya setelah menuju WBK atau WBBM nanti ada pertambahan tukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Religi, dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Bersama saya, Bella Salsabila Alfazain. Berbicara soal zona integritas, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga para sobat religi. Namun, bagaimana strategi, implementasi, dan dampak bagi instansi terkait predikat zona integritas bagi instansi mungkin masih menjadi pertanyaan kita bersama. Untuk itu, kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa pada hari ini dari tim Biro Ortala Setjen Kemenak Republik Indonesia, Bapak Muhammad Subi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Bella. Oke, gimana Pak? Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah segar Kepahyang. Iya Pak, ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong cerita sedikit kegiatan sehari-hari di Biro Ortala Setjen Kemenak Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Biro Ortala ya saya selaku bagian dari tim reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal, juga bagian dari tim reformasi birokrasi Kementerian Agama, dan juga di tim Biro Ortala sendiri juga kebetulan masuk di fungsi reformasi birokrasi, sehingga untuk zona integritas ya bagian dari kehidupan tusi sehari-hari di bagian kami yang untuk reformasi birokrasi, kemudian pengelolaan pengkoordinasi zona integritas itu ya seputar itu yang kita lakukan ya. Dari perencanaan, kemudian kita mengkoordinasikan, termasuk sampai penilaian ya sebelum masuk ke TPI, yang Biro Ortala lah yang mengkoordinasikan itu. Dan nanti pada saat penilaian Kemenpan pun juga melalui Biro Ortala, yaitu melalui Pak Sekretaris Jenderal untuk mengusulkan Kemenpan. Jadi dapurnya ya di Biro Ortala. Oke, gitu. Berarti sudah bisa dibilang udah ngelotok lah ya Pak ya zona integritasnya ya Pak sama tim Ortala ini. Ngelotok sih enggak, kayak rambutan yang ngelotok. Ya, karena zona integritas sehari-hari kan ya, udah bahas tentang reformasi birokrasi tentang. Karena juga zona integritas atau reformasi birokrasi itu dari Menpan juga mengalami berbagai macam perubahan, penyempurnaan, termasuk juga terakhir ini kan reformasi birokrasi sudah terbarunya adalah di Permenpan 3 2023 itu adalah perubahan roadmap. Jadi roadmap RB itu cukup mendasar ya perubahannya ya. Jadi kalau Mbak Bella nanti baca di Permenpan 3 itu sangat jauh berbeda dengan Permen 25 yang roadmap 2020-2024. Di 2 tahun terakhir ini Permenpan melakukan perubahan yang luar biasa sehingga kita juga menyesuaikan. Jadi kalau tadi dibilang ngelotok, udah ngelotok ganti lagi gitu ya. ya. Makanya kita selalu harus membuka informasi, membuka wawasan, sehingga kita tidak terlalu ketinggalan jauh dengan instansi lain. Jangan sampai stuck ya Pak ya informasinya. Oke Bapak, jadi itu kegiatan sehari-hari di Biro Ortala ya Bapak ya. Nah kan ini sudah 2-3 hari nih di Kepahyang, kesannya di Kabupaten Kepahyang nih gimana Pak? Kesan pertama di Kepahyang sejuk ya. Wah, sejuk kota Kepahyang, kota sejuk. Padahal lagi panas-panasnya Kepahyang sekarang Pak. Dibanding dengan Jakarta juga jauh lah ya. Kepahyang karena sebagai informasi saja dulu saya sebelum di Biro Ortala itu di Inspektorat Jenderal Pak, di auditor di wilayah 4 dan salah satu wilayah auditnya adalah Koperasi Bengkulu. Mungkin saya pernah ke sini beberapa tahun yang lalu untuk melakukan audit ya. Dan sampai sekarang mungkin perkembangan juga sudah luar biasa, termasuk dalam tata kelola di kabupaten kota, di provinsi juga adanya zona integritas ini menjadi perubahan yang signifikan, khususnya di tata kelola juga mungkin mudah-mudahan di layanan juga memberikan kepercayaan yang signifikan dari masyarakat gitu. Oke, ada progres lah ya Pak, banyak progres setelah kira-kira berapa tahun yang lalu Pak ke Bengkulu?
12 atau 10 tahun yang lalu. Mungkin Mbak Udah Bella lumayan belum di lama sini, ya, Pak, Mbak ya, Bella belum berarti di sini. tapi enggak ke Pahang ya waktu itu ya, Iya. Pak? Iya, batas provinsi. Oke Pak, kembali lagi kita ke zona integritas. Baik, nih. iya. Bicara zona integritas, seberapa urgennya zona integritas itu bagi suatu instansi, Pak? Baik, Mbak. Selama ya hampir 15 tahun terakhir ya semenjak digulirkan Impres ya diterbitkan Perpres 81 tahun 2010 itu kan roadmap reformasi birokrasi ya. Itu sudah artinya pemerintah sudah ingin bertekad melakukan perubahan tata kelola, penyempurnaan dan implementasi tata kelola yang bisa ujungnya adalah bagaimana masyarakat bisa menerima dampaknya secara signifikan. Reformasi birokrasi ini dibangun di tingkat kementerian atau instansi kementerian lembaga ya. Sebenarnya zona integritas bagaimana? Zona integritas ini adalah miniaturnya reformasi birokrasi. Jadi untuk tingkat satuan kerja, bagaimana mengimplementasikan reformasi birokrasi itu ya melalui pembangunan zona integritas yang dulu dimandatkan atau diamanatkan pertama di Permenpan 52 tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas di instansi. Itu jelas bahwa untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi di pada satuan kerja dilakukan melalui pembangunan zona integritas dan sampai dengan saat ini. Kalau urgensinya jelas bahwa baik reformasi birokrasi atau zona integritas itu dasar kuatnya adalah bagaimana satuan kerja itu bisa menguatkan sistem akuntabilitas kinerja. Bagaimanapun akuntabilitas kinerja itu kan suatu perjanjian, satu janji yang harus ditepati oleh seluruh pimpinan satuan kerja. Bagaimana kinerja yang telah diperjanjikan itu sudah harus dibayar lunas setiap tahunnya gitu. Oke, secara akuntabel yang pasti ya Pak ya. Itu dalam secara internal itu kan akuntabilitas kinerja itu akan disampaikan kepada pimpinan yang atasannya ya. Oke. Tapi zona integritasnya atau reformasi birokrasi itu lebih dari itu. Karena setelah satuan kerja bisa mencapai kinerjanya, maka melalui reformasi birokrasi atau zona integritas akan ditanya juga pada masyarakat, apakah kinerja yang sudah bagus itu masyarakat merasakan tidak? Nah, makanya dalam RB, dalam ZI itu ada survei kepuasan masyarakat. Jadi gitu. tidak hanya rapi dan tertib secara administrasi saja Pak, tapi bagaimana dampaknya itu kepada masyarakat yang menerima layanan dari instansi itu. Maka survei-survei itu dibutuhkan. Maka masyarakat kita sudah merasa sudah bagus. Ternyata masyarakat ada yang belum menerima. Kemarin saya mengurus ini kok masih kurang, masih belum memenuhi kepuasan. Maka itu pemerintahan Jokowi di 2 tahun terakhir 2023-2024 ini dengan perubahan roadmap RB dengan Permenpan 3 2023 itu pola reformasi dirubah sangat mendasar sehingga ada ada dua pola ya, double track istilahnya. Ada penyelesaian di masalah hulu dan permasalahan di hilir. Jadi, di hulu itu apa? Di hulu itu perbaikan tata kelola yang sekarang sudah diperlebar ya. Indikatornya kalau Mbak Bella nanti dilihat di Permenpan RB 3 2023 itu indikator untuk di hulu atau yang sekarang dinamakan RB General ya. Itu sebenarnya implementasi atau penjabaran dari yang dulu namanya 8 area perubahan. Sekarang sudah dijabarkan sedemikian rupa sehingga permasalahan tata kelola sudah menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan lagi karena dasarnya di situ. Ketika tata kelola bagus nanti maka dalam ulasan RB pun sekarang sudah banyak survei juga. Apalagi sekarang kemarin terakhir survei namanya survei penilaian integritas oleh KPK. Itu juga dari layanan, dari sisi bagaimana persepsi anti korupsinya, persepsi pelayanannya seperti apa. Makanya ada dua arah ya, sehingga kita juga sebagai instansi ya lebih terbantu juga. Kekurangan kita di mana sebenarnya gitu ya. Survei itu akan adalah suara rakyat, suara masyarakat, suara umat yang tidak bisa tidak dibuat-buat apa adanya tentunya, yang dirasakan, yang dia lakukan. Feedback dari masyarakat yang bisa jadi perbaikan buat kita. Iya, betul sekali Mbak. Itulah. Dari semacam tadi dari hulu hilir seperti itu tadi kan Pak, peran pemimpin atau peran pimpinan Satker itu seberapa besar itu Pak? Nah, ini memang di semua program pemerintah ada program-program yang dikeluarkan khususnya di instansi pemerintah. Mungkin juga di organisasi non pemerintah pun juga peran pimpinan ini adalah sebagai kunci ya.
atau komitmen pimpinan dalam seluruh program yang ada, utamanya di reformasi birokrasi atau zona integritas itu sebagai komando nih ya. Kalau Mbak Bella ilustrasikan misalnya, kalau kita pakai ikat pinggang itu ya, kalau kita pegangnya hanya di bawah kepalanya masih melengkung, kita tidak akan bisa lurus sampai dengan bawah. Tapi kalau udah yang punya kepala gesper kita angkat garis lurus, maka sampai bawah bisa lurus ya. Itulah komitmen pimpinan. Kita pimpinannya lemah, maka juga perubahan yang akan dibangun, termasuk zona integritas, ada apapun ya, perbaikannya akan setengah mandul lah kalau saya bisa sampaikan. Betul. Karena pimpinan juga tidak berkomitmen kuat untuk melakukan perubahan secara bersama-sama. Karena pada dasarnya ZI, RB itu adalah komitmen bersama, bukan hanya komitmen di tingkat level menengah ke bawah, tapi kuncinya adalah pimpinan. Jadi seluruh pimpinan kita bisa belajar lah dari beberapa satuan kerja kita yang sudah berhasil membangun ZI, BPK, BPM. Bagaimana lihat komitmen pimpinannya? Pasti semua dari pimpinan. Tapi ini bicara soal pimpinan Satker, bukan hanya pimpinan tertinggi juga kan, selevel Kasih ini, kepala madrasah, kepala KUA itu juga punya peran yang sangat penting kan ya Pak ya? Ya, pastinya juga di semua level tadi saya sampaikan seluruh jajaran bergerak bersama. Tapi kuncinya adalah top level pimpinan sebagai komando. Kalau di atasnya sudah bilang iya, di bawahnya tidak mungkin tidak bilang iya. Tapi bisa jadi kalau di bawahnya bilang iya, belum tentu di atasnya iya. Jadi makanya harus tegak lurus. Bagaimana pimpinan bisa mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan itu menjadi perbaikan secara bertahap ya, secara berkala dalam satu perjalanan menuju BPK BPM ini. Oke, berarti peran pemimpin Satker top level tadi Pak sangat punya peran yang kuat terhadap implementasi dari zona integritas itu sendiri ya Pak ya. Iya, Mbak, bagaimana sekali mengarahkan bawahannya, karena tanpa semangat juga dari pimpinan Satker mungkin semangatnya kurang menyebar nanti ke para pegawai di bawahnya. Betul sekali. Jadi memang apalagi di awal 2024 ini kita seluruh pimpinan Kementerian Agama itu kan sudah berkumpul waktu itu di Semarang ya dalam rapat kerja nasional, dan itu ada penandatangan fakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pejabat unit eselon 1, kemudian para rektor, para kepala kanwil, dan salah satunya yang menarik adalah bagaimana untuk memperakselerasi ya pembangunan zona integritas menuju BPK BPM di Kementerian Agama ini. Berarti kan itu sudah menunjukkan bahwa di Kementerian Agama dari top pimpinan dari Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Irjen, semua unit eselon 1, para rektor sampai dengan kepala kanwil itu semua menandai pada fakta integritas. Salah satunya adalah untuk akselerasi pembangunan zona integritas. Komitmen top tinggal level di tingkat ya. Pak Kanwil nanti ke bawah seperti apa, ini harus berjalan, dituangkan dalam Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2024 tentang hasil rakernas itu. Oke, jadi sahabat religi, tadi kita sudah bahas bagaimana dampaknya suatu zona integritas bagi suatu instansi dan bagaimana peran pimpinan terhadap implementasi zona integritas itu sendiri. Nah, kita akan ngebahas lebih lanjut nih tentang strategi dan bagaimana implementasi zona integritas bagi instansi, tapi setelah yang berikut ini. Yang pertama itu tadi adalah komitmen pimpinan, itu sangat penting sekali. Reformasi birokrasi itu sebenarnya bukan hal yang baru, bahwa dasar daripada pelaksanaan reformasi birokrasi adalah akuntabilitas kinerja. Oke, sobat religi, kembali lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang bersama saya Bella Salsabila Alfazain dan Pak Muhammad Subi. Oke, jadi tadi dari penjabaran kita udah banyak nih perihal zona integritas itu sendiri. Nah, sobat religi di berbagai instansi ini pasti pengen tahu nih Pak, strategi, tips, dan trik dalam mengimplementasikan zona integritas itu sendiri Pak. Bagaimana nih versi Pak Subi nih? Nanti kan banyak, kalau di Google kan banyak kan, tapi versi dari Pak Subinya sendiri gimana nih? Baik, triknya tentunya ya tadi sudah dibahas satu hal tadi, ada komitmen pimpinan ya. Komitmen menjadi kunci bagaimana bisa kita menggerakkan seluruh roda organisasi, insan organisasi dan juga seluruh perangkat-perangkatnya itu menjadi lebih efektif ya. Kemudian tentunya yang pertama harus dilakukan adalah dari komitmen pimpinan, kemudian mengkoordinasikan. Kalau kita sudah punya tim itu koordinasi, kemudian
koordinasi yang efektif, kemudian bagaimana menyusun program-program yang berdasarkan prioritas. Jangan sampai setiap tahun kita bikin program tapi programnya tidak prioritas, artinya mengulang lagi. Jadi setiap tahun tuh program kerja Z itu progresif ya. Kemarin sudah dilakukan pembaruan sehingga, pembaruan apa kemarin kekurangan itulah jadikan prioritas. Sehingga tidak, kalau seandainya pekerjaan yang itu mulus sebenarnya tidak juga. Tapi kita bisa evaluasi tahun kemarin kekurangannya apa, berarti sekarang kekurangannya ada di titik di area ini dan seterusnya. Jadi tidak seluruhnya itu mengulang dari nol lagi setiap awal tahun, tapi cukup apa yang kurang. Kemudian yang kedua adalah, ya tadi kami sampaikan adalah bagaimana pimpinan komitmen dalam melakukan pemantauan atau monitoring terhadap progresnya setiap triwulan atau 6 bulan sekali dan seterusnya. Itu bagian dari seandainya anggota tim ini atau para pelaku tim Pokja ini agak kendor, maka kita masih punya pimpinan yang berkomitmen lakukan monitoring evaluasi. Setiap monitoring evaluasi tentunya bisa menjadikan catatan-catatan yang harusnya telah dicapai di periode tertentu tapi belum ada, itu menjadi pemecut ya. Pimpinan bisa memberikan arahan, bisa memberikan jalan, solusi dan seterusnya, sehingga seluruh program yang ada dalam 1 tahun pembangunan ini bisa tercapai 100% kalau kita cek and recheck secara berkala, mau bulanan, mau 2 bulanan, mau 3 bulanan, itu sebagai kita serahkan pada masing-masing kebutuhan di instansinya atau di satuan kerjanya. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga ya. Maaf Pak, kalau misalnya monitoring ini yang real di lapangnya seperti apa, atau memang benar harus formal semuanya mengumpulkan evidence, atau seperti apa sebaiknya Pak? Sebaiknya monitoring itu kan berangkatnya dari program ya, program kerja yang sudah dibuat oleh tim dalam 1 tahun akan melakukan apa, dengan catatan tadi program tadi harus berdasarkan pada prioritas ya. Tidak lagi hal-hal yang sudah dilakukan jadi program lagi, itu namanya tidak efektif nantinya. Nah, monitoring ini sebenarnya adalah di semua program tentunya monitoring berkala ini menjadi bagian dari tahapan-tahapan untuk melakukan pengecekan terhadap progres capaian, termasuk di zona integritas. Jadi formalnya ya dikatakan formal juga ya bisa, non formal juga bisa ya. Karena yang penting pada saat dilakukan monitoring itu pimpinan tahu dari target yang harus dicapai dalam 1 tahun sampai dengan periode tertentu sudah sampai di mana, atau pentingnya seharusnya tadi rencana kerja di awal tadi ya Pak ya. Di rencana kerja di awal kan ditentukan timelinenya itu ini ada selesai di bulan apa. Tapi pada saat misalnya di triwulan pertama yang difokuskan adalah beberapa titik ini dan seterusnya. Tinggal Pak Kepala atau pimpinan atau ketua tim nanti akan mengecek di beberapa titik tadi. Di triwulan 1 ini seharusnya sudah terrealisasi tapi belum. Itu bagian dari catatannya. Nah, sehingga selalu diingatkan, monitoring itu juga bagian dari forum untuk mengingatkan para PIC atau penanggung jawab di masing-masing program itu agar menyelesaikan target kinerja atau target programnya sesuai dengan program kerja atau rencana yang telah ditetapkan di awal. Kemudian setelah itu dilakukan monitoring secara berkala, strategi selanjutnya adalah bagaimana kita para pemilik program ini bisa membuat sebuah, intinya kita bisa mendekatkan kepada masyarakat. Apa? Untuk membangun kedekatan dengan masyarakat itu adalah program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Itu tentunya di banyak ini difokuskan di area layanan publik ya. Program-program yang menyentuh masyarakat itu sangat dibutuhkan. Bisa jadi kita punya program banyak tapi masyarakat tidak tahu. Bisa jadi kita punya program tapi masyarakat tidak familiar. Maka sosialisasi program-program itu, program-program yang disetting dengan atau didesain dengan pola pendekatan pada masyarakat ini penting. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah peran media ya. Media yang kita punya, website ataupun medsos lain yang lain. Seperti podcast ini ya? Seperti podcast ini bagian dari untuk bagaimana sosialisasikan. Bisa jadi nanti para Pak Kasih yang punya program
sampaikan kepada masyarakat melalui podcast ini. Jadi masyarakat sekarang juga sudah mungkin 90% masyarakat di sosial media. Sudah tidak asing lagi dengan namanya digitalisasi seperti ini. Kemudian tentunya yang terakhir adalah ya tadi evaluasi ya, evaluasi bisa juga dilakukan secara mandiri. Tadi pada saat satuan kerja itu mau melakukan submit, itu evaluasi terakhir ya. Nanti evaluasi eksternal kan bisa evaluasi dari Sekjen Eselon 1, evaluasi dari TPI, evaluasi dari Menpan, itu kan bagian dari evaluasi yang semuanya itu juga bisa dijadikan bahan perbaikan di tahun berikutnya. Jadi kalau kemarin ke Pahiyang ada catatan dari Sekjen, ya itu menjadi bagian untuk diperbaiki. Kayak kemarin kita di Madrasah, catatannya dari Dirjen Pendis seperti ini, itu harus. Jadi program-program itu menjadi prioritas ya. Jadi tidak semua setiap awal tahun kembali dari nol, semua kumpul lagi, rapat lagi, itu tidak efektif. Jadi masing-masing Pokja atau masing-masing area itu akan punya progres sendiri-sendiri. Tidak semuanya dari, ada juga mungkin dari nol kalau kemarin tidak bekerja. Tapi ada juga mungkin 90%. Nah itu kan tergantung bagaimana masing-masing ketua area, ketua Pokja ini bisa mengkoordinasikan program sesuai dengan program-program sudah. Ya. Ada lagi dari 6 tips strategi tadi, Pak? Ya, strateginya selanjutnya adalah ya bagaimana koordinasi yang tiada henti ya. Jadi kemudian jangan dilupakan juga semua masukan, semua keluhan yang ada baik internal maupun eksternal itu bagian dari hal yang sangat berarti bagi tim, karena tidak mungkin orang akan mengatakan ini, mengatakan itu tanpa ada tujuan. Tujuan tentunya kita ya bersangka baik saja bahwa itu untuk perbaikan kita. Bisa juga kan muncul dari kalangan internal ya, atau dari warga kita sendiri di satuan kerja. Bisa jadi orang yang masih banyak menolak adanya perubahan juga pasti ada. Itulah kendala-kendala yang salah satu yang perlu disikapi secara positif untuk memacu kita lebih baik lagi. Bisa jadi mereka mengatakan itu karena belum ada dampaknya yang dia rasakan secara pribadi. Biasanya secara pribadi ya. Biasanya orang berpendapat tuh dampak kepada saya apa, tapi sebenarnya kita sadarkan bahwa dampak itu adalah pada satuan kerja yang kita ada bagian dari keluarga besar itu. Gitu. Itu ya, berarti nih Sobat Religi, jadi ada 7 nih kalau Bella simpulkan tips dan trik atau strategi dalam menjalankan zona integritas. Yang pertama itu tadi adalah komitmen pimpinan, itu sangat penting sekali bahwasanya pemimpin atau pimpinan Satker itu menggerakkan bawahannya untuk dapat mencapai target sebagaimana rencana-rencana kerja di awal. Selanjutnya pembentukan tim yang berkoordinasi dengan baik. Ini penting sekali karena tanpa adanya tim arah kerjanya juga nggak jelas nanti apa ini ngerjakan ini, jadi tumpang tindih seperti itu. Terus yang ketiga, dibangunnya juga monitoring dan evaluasi dari pimpinan tersebut. Yang keempat, membangun program-program yang dekat dengan masyarakat. Setelah program itu dekat, strategi selanjutnya dipromosikan melalui media-media yang ada seperti itu. Dan strategi selanjutnya itu perihal evaluasi, baik itu evaluasi internal dan juga dari eksternal. Dan terakhir adalah bagaimana kita tetap membangun koordinasi, baik itu koordinasi antar tim maupun koordinasi atas evaluasi-evaluasi yang telah diberikan dari pihak internal maupun eksternal. Seperti itu ya Sobat Religi. Nah, setelah kita tahu nih strategi dan bagaimana implementasi dari zona integritas itu sendiri, kami juga akan tanyakan nih, berusaha memberikan perpanjangan lidah dari beberapa instansi atau rekan-rekan yang mungkin belum menjalankan zona integritas itu, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Apa itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kami belum menjalankan zona integritas karena kami tidak punya anggaran. Kami belum menjalankan zona integritas karena pegawai kami tidak cukup atau tim kami kurang. Terus kami juga tidak menjalankan zona integritas karena pimpinan kami kurang suportif dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Jadi menurut Pak Subi bagaimana cara menghadapi hambatan dan tantangan tersebut, Pak? Baik, terima kasih Mbak Bella. Baik. Itu memang banyak ya, kita juga di awal-awal seperti itu, di pusat pun seperti itu, karena RBZ itu adalah suatu hal yang baru pada saat itu ya. Dan tentunya dengan segala keterbatasan, bahkan di tingkat Dewan ya di DPR pun itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi menurut kami seperti ini,
bahwa zona integritas reformasi birokrasi itu sebenarnya bukan hal yang baru. Cuma dilihat dari sisi yang baru, dari sisi yang lain ya. Mbak Bella kalau bisa lihat bagaimana di zona integritas itu ada manajemen perubahan, kemudian ada tata laksana, ada penanganan SDM, ada akuntabilitas, ada pengawasan, ada publik. Apakah itu hal yang baru dalam satu satuan kerja? Kan tidak. Ya. Okay. Artinya apa? Pelaksanaan reformasi birokrasi zona integritas itu sebenarnya semua sudah menyentuh di semua sisi tata kelola sebuah instansi atau satuan kerja. Jadi tidak ada alasan lain kalau itu tidak dilaksanakan. Zona integritas adalah pola evaluasi untuk melihat bagaimana tata kelola yang dulu dari tahun ke tahun, mungkin dari zaman Orde Baru sampai dengan sekarang, itu tata kelola itu sudah ada. Kalau kita cermati misalnya di SDM saja, apa yang ditanyakan di situ kan? Bagaimana perencanaan pengadaan pegawaian, bagaimana pola mutasi, bagaimana pola diklat, bagaimana pola pendekatan hubungan disiplin, bagaimana pola pengelolaan sistem kepegawaian. Itu kan memang semua sudah ada dari awal. Yang ditanyakan itu juga apakah masih perlu dana khusus. Paling dana khusus kan hanya ya kalau kita bisa rapat, biasanya tidak ada rapat itu sekarang bikin rapat. Bukan melakukan hal baru kemudian membangun dari nol, tidak. Semuanya itu sudah ada bahannya atau regulasi dan ketentuannya sudah ada. Bagaimana akuntabilitas sudah dari awal, dari mungkin di tahun 99 dengan Impres itu ya, tentang sistem akuntabilitas itu sudah lama sekali sudah ada. Di area akuntabilitas yang ditanya juga soal seputar itu saja. Bagaimana perencanaannya ya, bagaimana renstrannya, bagaimana PRKIN-nya, bagaimana laporan kinerjanya, bagaimana komitmen pimpinan dalam mengawal kinerja, itu semua sudah include atau sudah linear dengan pelaksanaan tugas fungsi sehari-hari. Hanya saja RB dan Z ini adalah dipotret dari sisi yang lain, sehingga apakah berhasil atau tidak, apakah sudah efektif atau belum, apakah sudah berdampak atau belum. Jadi pada menurut saya adalah pelaksanaan program reformasi birokrasi ini hanyalah mengaktualisasikan kembali tugas-tugas keseharian yang selama ini tidak pernah dipotret oleh siapapun ya. Makanya terdokumentasi dengan baik. Dan saya rasa dengan pola pembangunan ZI, penilaian RP atau evaluasi seperti ini akan sangat membantu pada kita semua. Karena kita menjadi tahu, oh ini ternyata dokumen penting untuk melakukan evaluasi, untuk apalagi kita menghadapi auditor atau pemeriksa tadi, baik internal maupun eksternal. Kalau dokumen-dokumen semuanya itu sudah didokumentasikan dengan baik, kita tidak akan susah ya. Karena pada dasarnya tadi kami sampaikan di awal bahwa dasar daripada pelaksanaan reformasi birokrasi adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja meliputi seluruh sistem, ya, baik dari di bagian tata kelola di kesekjenan atau di KTU-an kalau di Satker, sampai dengan tingkat layanan teknis maupun layanan publik ya, yang di seksi, kemudian di fungsi-fungsi lainnya, itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas sehari-hari yang saat ini selama 10 tahun atau 15 tahun terakhir ini diukur keberhasilannya melalui instrumen yang namanya reformasi birokrasi atau zona integritas. Mengaktualkan kembali atau menilai ya, kalau maka tidak lagi ada kita punya iya, tidak ada anggaran lebih dari itu. Bukan hal yang baru, bukan program yang harus diada-adakan. Kalaupun ada tambahan paling sedikit untuk biaya koordinasi saja, rapat-rapat. Kemudian SDM juga begitu. Apakah selama ini satuan kerja dengan SDM itu tidak jalan? Kan jalan juga. Iya. Fungsinya ada di situ. Memang tipologinya akan berbeda. Kalau di Jakarta mungkin rata-rata kalau di KUA saja pegawainya sampai puluhan ya. Kalau di sini kabupaten kota juga mungkin di daerah-daerah juga ada yang hampir sama ya, pegawai yang dari kabupaten kota di daerah dengan KUA di Jakarta. Tapi fungsi itu kan berjalan semua, Mbak. Baik satker yang kecil maupun satker yang besar, tapi fungsi tata kelola itu semua dijalankan dengan baik gitu. Sehingga tidak harus menambah orang lagi untuk mengelola zona integritas. Dioptimalkan peran yang ada, fungsi ada sesuai dengan ANJAP ABK. Kamu ngurusi pegawaian, kamu ngurusi perencanaan, kamu ngurusi keuangan, kamu ngurusi layanan publik. Itu kan sebenarnya tinggal mengkoordinasikan kembali menjadi satu kerangka yang saat ini
dinamakan zona integritas atau reformasi birokrasi. Nggak tahu nanti di periode presiden yang baru atau kabinet yang baru polanya keberlanjutannya seperti apa, kita tinggal tunggu saja, Mbak. Mudah-mudahan ini bisa keberlanjutannya masih ada, sehingga apa yang kita bangun selama 15 tahun terakhir ini juga tidak akan berhenti sampai di 2024 ini. Mudah-mudahan komitmen ini akan menjadi semangat juga kepada termasuk Kepayang yang akan sedang mengejar WBK ini. Iya, amin, amin. Semoga doanya ya Pak ya, semoga tim ZI Kepayang bisa lolos tahun ini menuju WBK gitu. Bisa jadi perwakilan di Provinsi Bengkulu nih satu-satunya bisa WBK. Jadi jangan saya sampaikan antara tugas fungsi sehari-hari dengan zona integritas. Ini akan ada dualisme yang sebenarnya tidak perlu diduakan itu ya. Harus menjadi satu. Balik-balik lagi perubahan mindset tadi ya Pak ya. Karena ya jadi nggak ada alasan ya Pak sebenarnya, nggak ada anggaran, nggak ada tim, karena itu emang udah tiap hari sudah aktivitas kita sehari-hari sebagai ya di negara seperti itulah ya Pak ya. Tinggal ditanya, karena ditanyakan dengan bahasa kalimat yang berbeda, padahal dokumennya itu saja. Betul. Oke, baik nih Sobat Religi. Sebelum kita tutup atau closing statement pertemuan hari ini adalah pertanyaan yang masih sering ditanyakan atau menjadi pertanyaan pemicu semangat oleh tim-tim ZI. Nih Pak, jadi kan nanti sudah zona integritas, katanya setelah menuju WBK atau WBBM nanti ada pertambahan tukin tentang kinerja nih bagi ASN yang instansinya sudah predikat WBK WBBM. Apa betul atau hanya isu seperti itu Pak? Mungkin boleh dikasih informasi ke Sahabat Religi di rumah. Baik, terima kasih Mbak Bella. Jadi sebelum tahun 2020, cerita sedikit ya. Kita memang masih berpedoman waktu itu dengan Permenpan 52 tahun 2024. Jadi situ reward yang terus state dalam Permenpan 52 2014 itu memang masih belum memberikan penguatan kepada kami Kementerian Agama untuk memberikan reward. Kemudian muncullah diterbitkannya Permenpan 10 tahun 2019, sudah mulai kelihatan karena itu sudah ada bahwa instansi atau lembaga atau kementerian lembaga dapat memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang telah berhasil dalam membangun zona integrasi ini yang aturannya ditentukan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau instansi. Maka di tahun 2020 berpedoman dengan Permenpan 10 tahun 2019 itu kami melakukan penyempurnaan dulunya KM 186 tahun 2017 tentang pembangunan zona integritas, kemudian menjadi KM 633 tahun 2020 yang di situ memang salah satunya tentang penghargaan bagi satuan kerja yang telah berhasil WBK WBM. Kami tim memang berjuang untuk benar-benar ingin memberikan apresiasi yang berbeda ya, apresiasi yang berbeda dibanding dengan prestasi-prestasi Satker di program lainnya. Kenapa? Karena dalam hasil satuan kerja yang telah meraih predikat WBK, apalagi WBBM, itu adalah satuan kerja yang punya keunggulan dengan Satker yang lainnya. Ya. Kalau sekarang ini banyak penghargaan dari pengelolaan keuangan dapat penghargaan, pengolahan kinerja dapat penghargaan, pengelolaan pegawai, itu kan sifatnya parsial, Mbak. Tapi kan di zona integritas yang sudah WBK WBM-nya adalah penghargaan yang sudah komprehensif, dari ininya juga bagus, ininya bagus, mungkin menjadi akumulasi menjadi bagus. Maka kami berpendapat bahwa satuan kerja yang meraih predikat ini adalah satuan kerja yang memang benar-benar unggul, yang apalagi BBM itu sudah mencapai predikat ya hampir paripurna lah ya, sudah sempurna, meskipun nilainya ringnya masih di antara 85 sampai sekian, masih ada sisa 15 poin ini yang harus mencapai paripurna. Maka di KM 633 itu Mbak, kalau Mbak Bella bisa nanti buka-buka di KM 633 tahun 2020 tentang pedoman reformasi birokrasi Kementerian Agama, khusus untuk yang WBK yang sudah meraih WBK, maka bagi Satker tersebut diberikan tambahan anggaran untuk kelengkapan sarana prasarana, khususnya di layanan publik ya. Harapannya kenapa? Kalau sudah WBK, kita kekurangannya apa dari masing-masing Satker yang WBK itu, sehingga mereka bisa cepat meraih WBBM, karena ketika masuk WBBM itu lebih banyak akan ditanyakan adalah bagaimana kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Tidak ada, kalau udah WBBM tidak ada masalah. Masyarakat harus semuanya puas yang menjadi stakeholdernya. Jadi tidak, maka grade-nya juga lebih tinggi daripada WBK. Khusus WBBM ini juga ada bahwa untuk Satker yang sudah
meraih BBM. Di KMA tersebut kita dibunyikan bahwa Satker yang telah meraih BBM diberikan tambahan tunjangan kinerja sebesar maksimal 50%. Dan ini sudah berjalan 2 tahun terakhir yang sudah kami perlakukan bagi 4 Satker yang sudah BBM. Oke, sudah ada yang menerima berarti ya Pak Jadi ya? Kanwil Bali, kemudian Kota Denpasar, Kota Jogja, dan Kabupaten Bantul. Mereka sudah tahun kedua ini sudah mendapat tambahan tunjangan kinerja. Tentunya juga tidak berlaku selamanya Mbak tunjangan kinerja itu. Gimana itu Pak maksudnya? Hanya berlaku 1 tahun anggaran. Nah, gitu ya. Kedepannya? Kemudian nanti di akhir tahun di KMA 380 itu kemarin kami konsep draft, kemudian sudah ditandatangani Pak Menteri di 2023. Caranya begini, jadi mekanismenya setiap akhir tahun di KMA itu dibunyikan setiap bulan Oktober itu Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi. Apakah masih layak menjadi BBM atau tidak? Ketika masih layak, ya dia usulkan lagi besok tunjangan kinerja. Bahkan itu bisa menaikkan grade-nya. Ya. Contohnya di Kota Denpasar atau Kanwil Bali ya, itu tahun pertama dia mendapat 25%, karena kan maksimal 50%. Itu berdasarkan nilainya. Kami di KMA 380 itu kita bagi-bagi ya, bagi BBM yang nilainya 85-90 itu baru mendapat berhak 25%. Persentasenya ada gitu ya Pak ya? Kemudian kalau nilainya berdasarkan hasil evaluasi itu antara 90,01 sampai 95 itu dapat 30%. Nanti 95,01 sampai dengan 100 nilainya nanti itu bisa mendapat 50%. Dan alhamdulillah hasil evaluasi Ijen kemarin di tahun 2023 bulan Oktober kemarin, laporannya kepada Pak Sekjen, pada Pak Menteri, itu seluruh satuan kerja itu masih memenuhi syarat ya untuk menyandang atau predikat BBM, bahkan dengan nilai rata-rata di atas 90. Makanya mereka sekarang rata-rata tempat tambahan 35% dari tukin yang selama ini diterima oleh mereka. Seluruh pegawai Pak. Seluruh ya, tanpa terkecuali. Kenapa seluruh pegawai? Kenapa awalnya memang dia banyak yang usul, kenapa nggak timnya saja, kenapa nggak ini? Nah, artinya begini, karena setelah itu mendapat BBM, punya kewajiban untuk mempertahankan. Kalau tidak diberikan semua, maka ada yang kecemburuan, dia akan menggagalkan, bisa jadi. Ya. Jadi semua pegawai punya tanggung jawab sama agar ya secara pribadi, secara ekonomis, tukin saya tambahan jangan hilang gitu, minimal itu. Tapi dalam kerangka besarnya tentunya dalam menjaga citra nama baik predikat yang sudah diraih di mata masyarakat, stakeholdernya itu akan semakin baik dan terus baik. Kalau masyarakat merasa puas, merasa terlayani dengan baik sesuai dengan standar pelayanannya, kan mereka akan ini juga merasa dekat dengan kita. Kalau ada apa-apa kita pasti dibantu Pak. Misalnya ada yang memfitnah, kita bisa bantu masyarakat. Enggak kok begini-begini. Itu karena apa? Kepercayaan kepada para pimpinan, para pegawai, para sistem yang kita bangun sudah sangat tinggi pada BBM. Itu, jadi bisa juga dicabut kalau seandainya hasil evaluasi kok tidak, atau diturunkan grade-nya menjadi BPK. Kok tadinya 90, evaluasi tahun ini di bawah 85 kan jadi BBK itu ya. Jadi karena ada juga yang bilang mempertahankan tidak semudah meraih, seperti itu Pak. Jadi ya berlomba-lomba lah untuk terus mempertahankan ya Pak. Ungkapan itu ya ada, tapi juga meraih juga susah juga kan. Betul. Oke, sahabat religi, kita sudah banyak sekali ngobrol sama Pak Subi nih, udah dari hulu sampai hilirnya kita sedikit dan lebih banyak pengetahuan-pengetahuan yang lebih detail lah tentang zona integritas itu sendiri. Nah, sahabat religi, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, kita dengarkan dong closing statement dari Pak Subi terkait zona integritas itu sendiri. Baik, terima kasih seluruh teman-teman, seluruh pimpinan, pejabat, dan sahabat juga religi boleh? Sahabat religi ya, di Kemenak Kabupaten Kepahyang, sebagai akhir dari ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Bella ini, saya berharap dan punya harapan tinggi karena Kepahyang salah satu satuan kerja di tingkat kabupaten kota yang tidak pernah absen dalam membangun zona integritas. Kalau kami lihat sebagai tim penilai pendahuluan selalu ada nama Kepahyang, tapi memang nasibnya masih di tingkat middle ya, belum sampai melangkah sampai dengan TPN.
harapan kami dengan melalui beberapa program, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh tim kerja pembangunan zona integritas di Kabupaten Kebayang melalui pimpinan Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Kebayang, ini bisa diikuti, ya, bisa diseriusi dan koordinasi terus, jangan sampai kendor karena waktu juga masih cukup, ya. Kalau seandainya tahun ini berhasil, kemudian tahun depan kita tetap mempertahankan dan bisa meraih kembali yang lebih tinggi lagi. Tapi minimal, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengesampingkan tugas sekecil apapun di tusi masing-masing Bapak Ibu sekalian, karena itu sangat bermanfaat dalam bangun tata kelola. Jadi harapan kami semangat terus, mudah-mudahan Kabupaten Kebayang tahun ini bisa masuk ke TPN dan syukur-syukur bisa lolos menjadi predikat BPK. Amin, amin. Oke, Pak Subi, terima kasih banyak atas sharing-sharing kita pada hari ini. Baik, Sobat Religi di rumah, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat, dan teman-teman yang belum ngikutin zona integritas atau belum submit PPZI-nya, yuk kita ikut submit di PMPZI. Baik, saya Bella Salsabila Alfazain. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.